Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswanto selaku pelajaran IPA, teman-teman dari kelas IPA 1 yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nuridaya dengan MPN 21103030003, Amisha Syahila dengan NPM 2120 30 30 40 45, Cahya Laura dengan NPM 21 20 30 pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta belajar. Pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan proses. Pendekatan berdasarkan proses meliputi pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga pendidikan, penyajian bahan ajar yang hampir semua kegiatannya dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan atau sekolah, sementara peserta didik terkesan pasif, dan pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik, penyajian bahan ajar yang lebih menonjolkan peran serta peserta didik selama proses pembelajaran. Sementara guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi. Pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi meliputi pendekatan konstekstual, penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik, dan pendekatan tematik, penyajian bahan ajar dalam bentuk topik-topik dan tema. Model pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Slavin 2010, model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Yang kedua yaitu menurut Sukamto 1995, mendefinisikan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi dalam merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi berasal dari kata strategos atau yang berasal dari bahasa Yunani, ya berarti jenderal atau berarti pula perwira atau status officer. Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian
rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Kolbiatun. Kepada Siti Kolbiatun, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Menurut beberapa ahli strategi pembelajaran, yang pertama menurut Beckman 2004, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua menurut R. David Winasanjaya 2008, perencanaan yang masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Miyarso 2005, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran. Proses pertama, membuat perencanaan pembelajaran ini setidaknya mencakup tujuan yang hendak dicapai, kemudian bahan yang dapat menghantarkan peserta didik mencapai tujuan, kemudian bagaimana proses pembelajaran yang akan diciptakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dan yang terakhir bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui atau mengukur. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu memelihara minat dan antusiasme peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya melalui evaluasi. Yang keempat, melakukan komunikasi pengetahuan. Maksudnya, bagaimana guru mampu melakukan transfer atau pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didiknya dan melakukan komunikasi dengan baik. Yang kelima, guru sebagai model dalam bidang studi yang diajarkannya. Artinya, guru merupakan suri tauladan, contoh nyata atau model yang dikehendaki oleh mata pelajaran yang diajarkannya tersebut. Oke, next. Newman dan Logan bin Syamsuddin Makmun dari setiap usaha. Spesifikasi sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, implementasikan suatu metode secara spesifik. Azhar Arsyad mengungkapkan bahwa teknik pembelajaran merupakan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas dan merupakan pelaksanaan dari metode yang sifatnya implementatif. Oke, next. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh pendekatan pembelajaran, strategi, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan fokus utama sebagai acuan dasar yang digunakan, sehingga pendekatan bisa dikatakan sebagai pondasi, yang kemudian masih memerlukan banyak cara lanjutan. Contoh pendekatan yang berorientasi pada siswa dan teacher-centered approach untuk yang berorientasi ke guru. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Setelah pendekatan
pembelajaran ditentukan, barulah strategi dipilih. Strategi apa yang bisa digunakan agar pendekatan yang telah ditentukan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Contohnya dari strategi pembelajaran, yaitu group individual learning, exposition discovery learning, strategi pembelajaran induktif, dan strategi pembelajaran deduktif. Yang selanjutnya teknik pembelajaran. Setelah strategi ditetapkan, barulah memutuskan teknik apa yang bisa digunakan, supaya metode yang telah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Contoh teknik diskusi untuk kelas pasif, teknik diskusi untuk kelas aktif, teknik ceramah untuk siswa yang berjumlah banyak, dan teknik ceramah untuk siswa yang berjumlah sedikit. Kemudian soal yang ketiga, proses pembelajaran IPA menekankan pada hakikat sains sebagai sebuah proses, sikap, produk, dan aplikasi. Sebutkan dan deskripsikan jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA yang menekankan hakikat sains tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cahya Laura. Kepada Cahya Laura, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Siti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama, model pembelajaran somatik, auditory visual intelektual, atau SAVI. Menurut Dewiani, somatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu soma, yang berarti tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar, maka dapat diartikan belajar dengan indera peraba, kinestetik, praktis, melibatkan fisik, dan menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Menurut Dave Meyer, pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pikiran tersebar di seluruh tubuh. Langkah-langkah model pembelajaran somatik auditory visual intelektual atau SAVI memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua penyampaian tujuan, yang ketiga pelatihan, dan yang keempat adalah penampilan hasil. Dua, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama 2 orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk pembelajaran kolaboratif, yang pertama student teams achievement division atau STAN, yaitu sajian guru, diskusi kelompok siswa, tes atau kuis atau silang tanya antar kelompok, dan penguatan guru. Kedua, student team achievement division atau STAN yang terdiri atas presentasi guru, perhatian, cermat siswa, membantu kuis. Yang kedua, tim atau kelompok, fungsi utamanya yaitu membantu anggota mengerjakan kuis dengan baik, dan anggota mengerjakan SST yang terbaik untuk tim. Selanjutnya, presentasi guru 1 atau 2 periode, 1 atau 2 periode praktek kelompok, ada kuis individual, siswa tidak diizinkan saling membantu. 4. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.
5. Model pembelajaran kuantum, teknik. Proses pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan. Karakteristik umum pembelajaran kuantum adalah berpangkal pada psikolog kognitif, bersifat humanis, bukan positivis empiris. Siswa sebagai pembelajar menjadi pusat perhatian, lebih bersifat pada konstruktivistis, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, sangat menekankan pada pencapaian pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi, sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Enam, model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Keunggulan pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran lebih mudah memahami apa dan mengapa mereka belajar. B. Hubungan antara konten dan lebih jelas. C. Mempercepat transfer konsep lintas bidang studi. D. Belajar secara mendalam dan meluas. E. Penggunaan waktu efektif. F. Mengembangkan sikap positif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amisa Sahila. Baik, izin melanjutkan materi mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu model pembelajaran di mana seseorang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Landasan teorinya, siswa mengkonstruksi ide berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan sumber belajar. Hasil belajar dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Langkah-langkah dari model pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu orientasi penggalian ide, yang kedua restrukturisasi ide, yang ketiga aplikasi ide, yang keempat review, yang kelima membandingkan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Tujuan dari model ini yaitu mengubah struktur kognitif siswa, mengubah sikap siswa, dan memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pengalaman nyata, tahapan observasi refleksi, tahapan konseptualisasi, dan yang terakhir tahapan implementasi. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle. Siklus belajar atau learning cycle merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Tahap model pembelajaran yang dikembangkan Robert Calpers dan koleganya yaitu exploration, invention, dan discovery. Kemudian untuk tahap pembelajaran yang dikembangkan oleh Charles R. yaitu exploration path, kemudian konsep introduction, dan yang terakhir konsep application. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran mind mapping. Menurut Van Thyssen tahun 2004, mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry.
Pembelajaran inquiry adalah belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian untuk ciri-ciri pembelajaran inquiry, itu ada 3, yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk menumbuhkan sikap percaya diri. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Langkah-langkah dari kegiatan inquiry adalah sebagai berikut, yaitu merumuskan masalah, kemudian yang kedua, mengamati atau melakukan observasi, yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, audiens, yang lainnya. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.